10 hari ada itikaf ya, ada itikaf direncanakan kami akan seperti berapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lebih ya, coba berjamaah yang mau belajar ini untuk khotib ya, dimana kan mungkin teman-teman ada peningkatan pengetahuan, dan dulu juga pernah disampaikan, mungkin nanti dicapkan kembali ya. Jadi para teman-teman bisa belajar ya, yang penting kan teorinya dulu, rukun-rukunnya nanti pada kesempatan bisa laksanakan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya alhamdulillah sekarang dialog interaktif ya. Jadi bapak-bapak bertanya, para ustadz jawab. Jadi silakan nanti dibagi per sesi ya. Mungkin sesi pertama ada 3 pertanyaan. Silakan para jamaah bertanya seputar Ramadan ya. Mudah-mudahan ini fokusnya, jadi tidak melaksanakan perdebatan kapan Ramadan pertama, kapan kedua, apa Muhammadiyah udah, yang penting kita sekarang amalnya Ramadan ya, yang tidak menggunakan bahkan kemudian yang disepakati oleh para jamaah sekalian. Baiklah, untuk sesi pertama kami persilakan jadi sesi pertama 3 pertanyaan. Silakan bapak-bapak siapa yang bertanya, tapi dulu 3 pertanyaan, nanti dilanjutkan 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Maksudnya 3 pertanyaan, 3 pertanyaan. Dan termasuk ibu-ibu, silakan ibu-ibu nanti ya, ada yang bertanya, mungkin bisa siapkan udah saya kasih. Udah ya. Gimana? Yang kelima. 34 kakak. Ya, terima kasih ibu. Silakan kepada para jamaah bapak-bapak. Yang pertama Pak Ditaro, silakan Pak Ditaro. Ya. Bapak biar ini ya melebar ke sana, jadi ini ya. Pak jangan rapat ini biar Disonteknya ya. Nanti disonteknya ini rame-ramenya kayak ini. Pak, bajunya Pak. Ya. Pak ini baju lain ya, baju ke sini. Bawa Sito. Toro dia Toro ke sini enggak apa-apa. Pak Ruki. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Ditaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang pertanyaan Pak Endang supaya kita puas nih. Kenapa, ini khususnya mungkin lebih dominan ibu-ibu ya. Kenapa kalau sholat ketinggalan atau ditinggalkan tidak ada harus membayarnya atau mengkodoknya? Kenapa saum khususnya Ramadan, bulan Ramadan karena berhalangan sakit atau haid atau melahirkan, sekalipun membayar fidyah, tapi harus bayar di bulan lain? Jawaban Pak Ustaz Saifuddin bahwa ini pendapat ulama, jangan menjadi acuan mutlak, bahwa karena sholat adalah ibadah harian, tiap hari ya, 5 kali sekali. Tapi kalau saum Ramadan itu tahunan, jadi ada kesempatan membayarnya di bulan 11 bulan setelah Ramadan. Ini barangkali Pak Ustadz yang lain ada landasan hukum yang membedakan 2 ibadah, yang satu tidak dibayar atau dikodok, tapi yang saum itu pertama. Yang kedua, tentang memberi makan orang puasa, kita
mendapat pahala seperti yang orang yang kita beri makan tidak mengurangi pahalanya. Nah, budaya kita yang sekarang memberi makan buka bersama. Notabene ini adalah konsumsi disiapkan oleh Pak RT atau pengurus ibu-ibu RT yang notabene ini adalah kumulatif dananya dari iuran warga. Apakah ini tergolong kita juga mendapat bagian pahala itu, atau katakanlah zakat itu kan ada diberikan kepada 8 asnaf. Apakah yang dimaksud memberi makan kepada orang yang berpuasa, kepada orang miskin, atau yang lain, atau juga kepada lingkungan yang seperti kita lakukan buka bersama hari Sabtu dan hari bulan Ramadan? Itu saja, mohon penjelasannya supaya kita itu yang dimaksud sudah merasa puas memberi makan, kan kita juga dikasih makan di satu ahad yang disiapkan oleh setiap RT. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul. Silakan kita dengan dua satu lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya ingin mau nanya, setelah tarawih kan ada sholat witir 3 rakaat. Apakah sholat malamnya masih memakai sholat witir lagi tidak? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tiga pertanyaan. Tiga penanya. Satu lagi, silakan Pak Haji. Oh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara membayar fidyah. Ada yang berpendapat boleh diberikan di awal, ada yang berpendapat tiap hari harus diberikan. Kemudian saya dengar lagi ada yang berpendapat diberikannya berbentuk makanan, tidak berbentuk uang. Jadi saya mohon pencerahan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Cukup ya, tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan dan tiga pertanyaan. Siapa? Iya. Ya, berbiar dulu ini dari sini Mas. Ya. Jadi Berurutan. saya ingin memperjelas saja. Jadi apa yang sudah ditanyakan Pak Citaro tadi yang kemarin, kenapa sholat waktu nggak usah dikodok, tapi puasa kok dikodok bagi yang wanita ya, khususnya wanita. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat ketentuan-ketentuan agama itu ada dua. Satu namanya ta'abbudi yang semata-mata ibadah. Yang kedua ta'akuli. Ta'akuli itu yang bisa diterima oleh akal, diakal, dicari oleh akal. Ini jawaban pokoknya ini. Ta'abbudi dan ta'akuli. Toh demikian, seperti yang saya sampaikan kemarin, bukan berarti oleh para ulama tidak dikulik, pasti dikulik kok. Kenapa? Di antara kulikan para ulama itu mungkin karena namanya mubham. Karena ketika ta'akul itu ya harus ditaati, ta'akul itu harus ditaati. Contoh yang paling mudah secara logika begini: ketika seseorang itu wudu nggak ada air kan tayamum. Inti dari wudu atau taharah bersuci itu kan mensucikan. Ini taharah kok dikotorin? Kan pakai itu kan dikotorin. Ini kalau dipikir oleh akal ini nggak boleh diakal-akalin. Terima saja. Ibadah itu ya begitu. Itu terima kalau ada tayamum, ya mau nggak usah. Oh, ini kan bersuci. Kan seharusnya pakai air atau yang bisa ini mau pakai tebu justru mengetahui. Ini namanya ta'abbudi. Apa aja terima aja. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Saudara sekalian oleh para ulama pasti
kenapa aja Tuhan diberi jawaban agar supaya kita itu enggak goblok-goblok amat informasi-informasi. Nah, di antaranya jawaban para ulama, salah satunya yang kemarin jawaban Ibnu Rajab, namanya seorang ulama dari muridnya Ibnu Hambali, itu menyampaikan ya memang itu sudah mungkin, Ibnu Hambali mungkin jawabannya. Kenapa itu tidak dikodok? Nah, di antara jawaban para ulama itu adalah karena sholat itu perintah harian 5 kali yang kemarin saya sampaikan. Itu kalau mungkin itu dibanting alangkah berkali-kalinya. Nah, maka sudah saya kemarin kan sampaikan kemarin. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, yang kedua tentang hal-hal yang berkaitan dengan fidyah, itu ada fikih puasa namanya fidyah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan itu, mungkin nanti ditambahin oleh narasumber yang lain. Fidyah itu memang ada beberapa pendapat. Satu, dibayarkan secara harian. Kedua, dikumpulkan Mbak, sebulan langsung. Kemudian yang ketiga, dikumpulkan tapi dibagi dua. Dibagi dua itu artinya bisa dikasihkan pada satu orang atau dikasihkan beberapa orang. 30 hari, yang 15 hari saya kasihkan satu orang, yang 15 hari satu saya bagikan. Itu boleh. Jadi ini teknis itunya. Perkara besarannya dan bentuknya, apakah makanan dan tidak, itu memang para ulama berselisih pendapat. Tapi hampir seluruh ulama Syafi'i, Maliki dan Hanafi, Hambali, itu memang jenisnya harus makanan pokok yang dimakan. Tapi ada misalnya satunya dari ulama Hanafi itu membolehkan nilai. Boleh. Itu enaknya begitu Pak, boleh nilai. Mana yang benar? Benar semuanya ada urusan dan ada dalilnya masing-masing. Kalau Ustaz itu menyampaikan tidak ini mesti ada dalilnya. Nah, maka dalil yang disampaikan khususnya di lingkungan kita di negara Indonesia itu nama prosentasenya. Karena kalau diukur dengan ini bahasa biar makanan itu murah Pak, murah banget. Kasihan contoh, memberi makan itu dulu ketuntunan Rasulullah SAW itu cuma 1 mud. Tak tahu 1 mud itu, 1 mud itu cuma 600 gram, setengah kilo lah, setengah kilo. Tapi kalau dikonversikan kepada uang, itu kan sekitar berapa setengah kilo? 5.000 ke 7.000 lah, 1 mud. Dan itu diberikan untuk pada satu hari 4 mud. Ada yang mengatakan 4 mud, ada yang mengatakan 2 mud. 2 mud itu ya sekitar 1 kilo. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kalau memang itu model makanan dikonversikan sangat-sangat dimakan di Basnas itu ada ketentuan. Kalau nggak salah tahun 2005 belum dibaca, ini sekitar 35-45 itu. Nah, itu per orang. Jadi ada ketentuannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak mengenai fidyah dan jawaban dari Pak itu. Terus mengenai hal yang lain mungkin kita boleh bahas atau mungkin sekaligus nambahin lah. Jadi itu Bapak dan Saudara sekalian. Jadi ketentuannya begitu. Dari jawaban itu yang kemarin saya sampaikan bukan jawaban dari para ulama ya, tapi para ulama memperkirakan jawabannya mungkin ini. Apakah itu begitu? Enggak lah, yang jawaban dari Pak Haji Tarul diberikan kemarin. Kemudian yang kedua tadi mengenai bukan berpikir dan kemudian berarti ya tentunya saya lebih tahu bikin ya karena pernah diajari. Hal yang berkaitan biar yang lengkapin dulu nanti di sana saya mendominasi. Silakan ya, mungkin silakan kalau saya rasa namanya. Dan umur
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Barakallahu fiik atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan mudah-mudahan bisa kami jawab kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, soal qadha. Apakah ada qadha salat juga qadha shaum? Terjawab dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Umirtu bi qada'i shaum wa la umirtu bi qada'i shalah." Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha shaum, dan aku tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Selesai. Jelas ini hadisnya, hadis yang sahih. Ya, jadi tidak ada qadha salat, yang ada qadha shaum. Kedua, apa tadi? Masih itu yang India. Berarti sebelumnya dulu Bapak Jenderal itu apa namanya? Sama. Yang 8 asap dan tidak kata masih mana? Yang Mananya ini tugas bersama yang kita lakukan selama ini kan difasilitasi oleh pengurus RT, tidak individual. Dananya memang dana masyarakat, diberikan kepada kita, ya kan? Apakah itu juga termasuk memberi makan orang puasa yang pahalanya, atau kepada orang tertentu kadang-kadang fakir miskin secara perorangan? Barakallahu fiik. Dalam satu hadis, di antara keutamaan dari Ramadan adalah it'amul masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Dan di antaranya pun adalah it'amus shaimin, memberi makan orang-orang yang shaim. Dalam satu hadis, man fattara shaiman falahu ajru falahu mithlu ajri. Ya. Barang saya beri makan kepada orang yang shaum, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang shaum itu sendiri. Jadi kalau kita bisa beri makan kepada orang yang shaum, dia mau berbuka, maka kita sama dengan pahala dua pahala shaum dan pahala memberi makan kepada orang shaum. Pahala itu sama dengan pahala shaum dua. Subhanallah. Karena kalau kita sering memberi makan kepada orang yang shaum, pahalanya luar biasa. Bukan terkait dengan orang yang fakir dan miskin yang diberikan itu. Beda, memberi makan kepada orang shaum. Sekalipun orang shaum itu kaya, sekalipun orang shaum itu berkecukupan, kita selalu memberi makan. Ya, tidak terkait dengan soal zakat, tidak terkait dengan soal 8 asbab tadi. Wallahu. Kedua, fidyah. Dalam satu ayat disebutkan surat Al-Baqarah 184, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa tidak mampu, yutiqunahu, tidak bisa melaksanakan shaum, ya, maka membayar fidyah. Siapa yang tidak mampu? Di sini disebutkan oleh para ulama, di antara yang tidak mampu untuk shaum adalah mereka yang kabir sin, yang sudah tua, ya, atau al-maridatul bayyin, yang sakit, yang terus-terusan sakit, ya, termasuk juga yang seorang ibu yang menyusui, ya, seorang ibu yang menyusui, atau seorang ibu yang hamil, termasuk dalam kategori ini. Tetapi dianjurkan untuk shaum jika mampu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa antasumu khairul lakum, jika kalian shaum maka itu lebih baik kalian. Walaupun boleh di safar, boleh kita berbuka walaupun mampu, kuat fisiknya, boleh tidak shaum. Atau dalam keadaan sakit yang biasa, boleh untuk berbuka karena sakit. Tetapi wa antasumu khairul lakum, kalian bersaum itu lebih baik, ya.
orang yang haid mampu dia bisa bertahan tidak haid. Orang yang hamil ya dalam keadaan hamil boleh untuk tidak saum, tetapi lebih baik kalau saum. Itu sebagai jawaban. Dan soal fidyah disebutkan dalam beberapa kitab yang Anda sempat mengkaji tentang fidyah. Satu mud pemberian kepada fakir miskin. Satu mud itu sama disebutkan oleh Pak Saifuddin itu sekitar 600 on kan? 600 gram. Kalau 600 on 60 kilo. Enggak. Ya sekitar 600 gram. Ya, satu mud. Tetapi sebenarnya dalam ayat itu adalah ta'am miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Lebih baik jika memang sudah tersedia makanan. Maka para ulama lebih menekankan kepada memberi makan yang sudah siap, sehingga bukan sekedar beras yang diberikan, juga lauknya kalau memang berupa bahan mentah. Jadi satu hari kita beri makan satu mud ditambah dengan untuk lauk-lauknya berapa. Jadi kalau simpel kasih makanan sekali makan ya, yang dari warung Padang misalnya cukup ya, dengan berapa pok berapa hari dia tidak berpuasa ya. Para ulama tidak ada yang menyepakati untuk dengan uang, karena ayatnya jelas ta'am miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Sebagian ulama, sebagian besar ulama mengatakan batil memberi fidyah dengan uang. Batil. Ya, sebagaimana zakatul fitr. Ya, zakatul fitr batil, tidak boleh dengan uang. Zakat fitrah itu artinya bahan pokok. Ya, tidak boleh dengan uang. Hanya Imam Hanafi saja yang membolehkan dengan uang. Seluruhnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali semuanya tidak membolehkan. Bahkan muridnya Imam Hanafi, ya Imam Hanafi muridnya Abu Ismail dan yang lainnya, ya itu menolak pendapat gurunya sendiri, ya menolak pendapat gurunya sendiri, karena Imam Hanafi lebih kepada ahlul ra'yi, banyak menggunakan akal. Karena beliau hidup di Baghdad, sehingga pengaruh filsafat begitu sangat kuat. Sementara tiga imam yang besar lagi selain Imam Hanafi, mereka tidak hidup di Baghdad, tidak hidup di negeri yang filsafat berkembang pesat. Seperti Imam Maliki hidup di Madinah, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Juga Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Madinah, wafat di Madinah. Imam Syafi'i lahir di Mekah, wafat di Mesir. Ya. Jadi tidak tercampur baur dengan filsafat. Imam Hanafi saja. Maka para ulama mengatakan bahwa Imam Hanafi ini ahlul ra'yi, banyak menggunakan akal, sehingga ya nggak apa-apa dengan uang gitu ya. Sementara semua imam tidak berpendapat, tidak seperti. Yang Peter tadi belum? Yang kebahagiaan juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah, kalau ibarat gorengan sudah digoreng dari tadi, tinggal kita makan. Jawabannya sudah tinggal kita nikmati saja, itu sudah tuntas semua. Baik, berkaitan dengan witir itu cukup dalam satu malam itu sekali kita lakukan, karena witir itu hanya tunggal. Artinya witir itu ganjil. Jadi kalau misalnya setelah sholat tarawih kemudian sholat witir, nanti setelah qiyamul lail juga witir, itu bukan ganjil lagi, jadi genap gitu. Jadi cukup sekali. Makanya kalau di Masjidil Haram setelah akhir dari Ramadan itu kemudian tarawihnya tidak pakai witir, tapi qiyamul lailnya itu pakai witir. Biasanya dari jam habis isya
setelah itu istirahat jam 1 sampai jam 3. Ya mulainya itu baru pakai witir. Jadi gampang, yang penting dilaksanakan. Yang salah itu kalau tidak melakukan. Baik, berkaitan dengan hukum fikih. Hukum fikih itu jelas berkaitan dengan ada yang namanya takwil, ada yang namanya tafwid. Jadi menerjemahkan hukum baik dari dalil Al-Quran maupun hadis itu pasti berkaitan dengan dua hal itu, tafwil dan tafwid. Nah inilah yang kemudian banyak dikembangkan oleh ulama-ulama madhab. Cuma saya tidak masuk di situ karena tadi kan berkaitan dengan itu sudah tuntas berkaitan dengan fiqh. Kemudian juga pertanyaan apakah yang Pak Haji tahu di sini, apakah kalau misalnya kita mengumpulkan dari jemaah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala karena kita sudah berniat untuk mengembirakan atau mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Tidak ada kebaikan apapun yang kita lakukan bagi orang mukmin maupun muslim yang tertolak oleh Allah, pasti akan diijabah. Tentang seberapa besarnya, mohon maaf, saya bukan panitia pahala. Jadi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti dapat. Nah, tapi ada kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa kebanyakan dari orang-orang kita lebih baik menyuruh ketimbang melakukan. Kenapa? Karena menyuruh itu sudah sama pahalanya dengan yang melakukan. Jadi udah ayo kita ke masjid sholat jemaah, tapi dia nongkrong merokok misalnya, kan sama pahalanya. Itu tidak benar yang seperti itu. Lebih baik melakukan sekaligus menyuruh orang. Makanya ada istilah undur maqalah wala tandur maqal. Tapi ini tidak berlaku pada Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, itu tidak berlaku untuk Rasulullah. Rasulullah itu undur maqalah wantur maqal. Kenapa? Karena ketika Rasulullah itu sudah mendapatkan al-amin, orang yang bisa dipercaya, maka apapun yang disampaikan beliau adalah kebenaran. Jadi di samping beliau menyampaikan kebenaran, orangnya pun termasuk orang yang dipercaya, yang sudah paling bisa dipercaya. Jadi orangnya dan isi omongannya. Nah itu tentang beberapa yang berkaitan dengan puasa. Ini sebetulnya pembahasannya sangat luas. Jadi ada, karena tadi kan jeroannya sudah dibahas bagian kulit-kulitnya saja, yang santai-santai saja. Jadi puasa itu pada hakikatnya kita kan al-imsak, menahan. Pada intinya isi arti daripada puasa al-imsak, jadi menahan. Nah, dalam asrarus siyam itu kalau kita bahas itu sangat dalam sekali. Jadi tidak hanya kemudian kita menahan dari lapar dan dahaga. Makanya kalau bagi suami melihat sabillah ilal bil atas. Kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa haus dan juga lapar. Dari lapar itu aja. Makanya kemudian dalam asrarus siyam itu lebih dalam lagi. Jadi yang dimaksudkan puasa itu tidak hanya sekedar itu, ada yang namanya puasa dohir, ada yang batin. Nah kalau yang dohir apa diantaranya? Ada 8. Misalnya misalnya dari urusan perut segala macam, terus juga hal yang membatalkan, itu kan berkaitan dengan yang sesuatu saja. Tapi ada yang lebih luas lagi. Asrornya itu misalnya ada mata, jadi kita menjaga mata, menahan mata dari hal-hal yang maksiat. Kemudian telinga kita tahan jangan sampai mendengar hal yang berbau maksiat. Kemudian juga mulut kita, termasuk juga tangan kita dan kaki kita, itu masuk dalam asror. Jadi yang dimaksud dengan puasa tidak hanya melihat apa sekedar untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan itu, tapi termasuk juga anggota tubuh kita jaga dari hal yang bisa membatalkan nilai puasa itu sendiri. Belum masuk ke masalah hati dan lain sebagainya. Ini pembahasan puasa sebetulnya akan lebih luas lagi dan lebih enak lagi kita menjalani. Terima kasih Mas Jumat.
kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita benar-benar dijaga oleh Allah SWT. Oke, demikian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Ada lagi dan jawaban. Oh iya, tambahan. Sedikit tambahan saja terkait dengan witir. Ada satu hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal. Rasulullah mengatakan, la witrana fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini hadisnya. Ini bukan pendapat ulama, tapi Nabi sendiri mengatakan, ya, la witrana fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dalam Bukhari Muslim, ij'alu akhir salatikum bil-laili watiran. Ana ulangi salah baca. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian di satu malam dengan witir. Itu yang lebih baik. Ada juga kita melakukan witir dulu baru sholat tahajud tambahan berapa kali ya. Tapi yang lebih baik lagi kalau di akhir sholat malam itu dengan witir, bukan di awal. Artinya kalau memang bisa ya, ketika sholat berjamaah dengan imam 11 rakaat berapa? 8 rakaat ya. Pulang ke rumah nanti ditambah lagi berapa rakaat lagi, baru diakhiri dengan witir. Kalaupun dilakukan witir bersama dengan imam tadi 11 rakaat, di rumah ditambah berapa sholat lagi tanpa witir. Jelas hadisnya ya. Jadi bukan pendapat ulama. Yang kedua, perkataan tadi yang Ustaz Fauzan sampaikan, unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan dari Nabi. Yaitu jelas akarnya dari sahabat. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Tetapi memang tidak bisa lepas kata Ustaz Fauzan tadi, ketika mendengar perkataan seseorang pasti kita lihat orangnya siap bicara. Orang yang beler, orang yang mabuk, walaupun bicaranya benar pasti dia ngomong doang gitu. Ya sebagai tambahan. Allah a'lam. Ya, baik. Seksi yang kedua, silakan. Sudah terjawab semua belum? Sudah. Ibu sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Ibu nanya lagi. Ya, silakan ibu-ibu dulu. Ada pertanyaan lagi Bu? Silakan Bu. Sesi kedua, 3 penanya. Ya, ibu-ibu. Tidak ada. Ada. Oh, ada. Tambahan. Ya. Silakan. Pertanyaannya terkait dengan ibu ini. Seandainya dia punya hutang puasa di tahun yang sudah lewat belum terbayar, kemudian sudah datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya. Ini bagaimana cara membayarnya? Ada yang berpendapat itu harus dibayar fidyah juga dan harus puasa juga. Ada yang berpendapat puasa saja. Nah, ini juga mohon penjelasan di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, kedua. Pertanyaan kedua silakan. Pak Ardi. Ya, silakan Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan biasanya kita diberikan limpahan rezeki, limpahan pahala dan keberkahan. Tentang keberkahan sebagai contoh barangkali setiap awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu kita lihat sepanjang jalan Dasar Dharma itu para UMKM
UMKM ya, kepada pedagang itu selalu memberikan keberkahan, selalu memberikan rezeki, jadi selalu habis dagangannya. Namun barangkali bagi kita atau bagi kami selaku pembeli ya kita memang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat membeli apa yang ada di sekitar kita untuk misalnya takjil dan sebagainya untuk berbuka puasa. Namun barangkali memang kalau siang hari itu apapun yang dilihat itu terasa nikmat, terasa enak gitu. Setelah kita berbuka, padahal satu makanan saja terasa sudah kenyang gitu. Pertanyaannya barangkali kita sebagai konsumen pembeli itu, apakah yang pertama memang kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat membeli makanan-makanan tersebut. Namun apakah untuk membeli itu kita ada semacam limpahan ibadah atau semacam pahala untuk membeli itu? Memang kalau memang makanan itu kita berikan ke orang lain untuk dimakan, memang nilai ibadahnya ada gitu. Namun untuk dimakan untuk diri sendiri, sedangkan makanan itu berlimpah, kadang-kadang tidak habis gitu, tidak habis makanan itu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu pertanyaan dan satu penanya lagi. Silakan. Ada? Satu lagi. Pak Umar, betul? Ya. Iya, Pak. Betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengenai bayar zakat fitrah. Biasanya kalau di masjid atau panitia ambil zakat itu besaran itu kan ditentukan. Misalkan untuk per jiwa itu sekian. Nah kemudian kalau pas kita mau bayar, kalau yang saya pahami itu kan yang kita bayar harganya sesuai sama yang kita makan yang betul juga. Nah misalkan ada suatu di suatu panitia waktu saya ingin membayar di situ nilainya lebih rendah dari yang kita makan. Pas kita mau bayar sesuai yang kita makan mereka menolak. Nah itu gimana sebaiknya kalau seperti itu? Yang kedua yang mungkin untuk memperjelas mengenai masalah media itu kita memberi makan untuk satu kali makan atau satu hari. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ringkas saja, ini menurut waktu juga tinggal 10 menit lagi. Jadi ada 3 pertanyaan, nanti bagi-bagi aja belajar. Satu, saya cuma menjawab satu mengenai tentang tentang fidyah ya, atau tentang nilai tadi sudah disampaikan. Ini pertanyaan dari Ibu, bagaimana sih Pak kalau yang puasa berjenjang, artinya tahun ini nggak sempat nyaur, kemudian tahun depan seperti yang disampaikan penanya bahwa itu ada 2. Kalau menurut Imam Syafi'i ini, kalau saja orang tahun ini nggak nyaur untuk utang tahun ini, kelewat lagi, maka oleh Imam Syafi'i dikenakan fidyah. Fidyah itu tebusan denda lah bahasa itu yang paling mudah. Memberi makan, hanya memberi makan saja. Ini nilainya kecil. Kemudian yang kedua, pendapat yang itu juga disampaikan oleh penanya, itu Imam Hanafi, bahasa kita Hanafiah, itu boleh, gak usah pakai fidyah. Itu sudah utangnya cuma 100, ya bayar aja 100, gak usah pakai 110, biasanya gitu. Gak usah pakai 110. Dua-duanya baik, dua-duanya punya
kewajibannya tahun ini kenapa nggak disaur? Oh lewat, udah kasihkan denda saja. Nah, ini proses berpikirnya para mustahil itu punya dalil semua, nggak usah saya sebut dalilnya apa dalil nanti pada. Itu yang terpenting Bapak mengenai fidyah. Dua-duanya silakan saja, terserah hati dengan hati yang melakukan utang. Tapi ada proses lanjutan nih Pak, bahaya ini. Ketika dia mempunyai kemampuan tapi belum sempat nyautang, kemudian isbian mati, itu persoalan bener ini. Persoalannya kalau dia mati punya utang, itu wajibnya kemana ini? Nah, maka ada dua, satu yang walinya, artinya yang menanggung itu. Kalau yang mati bapaknya, anaknya ikut puasa atau orang lain yang diberi wasiat itu ikut-ikut puasa nyalu hutangnya. Tapi juga ada yang mengatakan udahlah kalau memang itu fidyahin saja, ditebus saja pakai bayaran. Bayar. Nah ini makanya hati-hati. Tapi ada dosa nggak? Allah pasti dosanya insya Allah ada, karena melalaikan kewajiban. Nah ini yang bahaya begitu Pak. Apakah ini ada bersifat lahir, artinya proses pemahaman para ulama begitu. Tapi inti persoalan terserah Allah. Allah mau menyiksa ataupun mau menerima atau mau ini itu Allah Maha Yurid yang ditegakkan oleh Allah. Yang kalau mayasa walai awal bapak yang perma asal terserah Allah itu. Nah ini bahayanya itu yang bahaya itu. Makanya kalau punya utang cepat dulu. Nanti khususnya utang kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tadi disampaikan. Itu memang kapan aja boleh. Nanti masalah ini memang panjang bahasa fikih itu nanti. Tapi intinya itu. Dua-duanya boleh. Enggak nyaur utang, enggak pakai tebusan juga boleh. Pakai tebusan mungkin lebih bagus. Makanya itu namanya pendapat. Jadi Rasulullah SAW dalam berbagai hadis tidak menyampaikan itu, tapi oleh para ulama dalam bahasa fikih pasti kemungkinan itu terjadi karena mubham namanya. Hadis itu pengertiannya cuma satu, tapi kemungkinannya hukum ini ada namanya mubham. Ada yang mubham itu kemungkinan boleh hadisnya memang cuma nyawa utang langsung. Tapi kemungkinan kan ada, tidak tahun ini, tapi tahun depan. Ada tahun, nah itu namanya kemungkinan. Itu tidak disebutkan hadisnya. Oh kalau nggak bisa harus begini, nggak ada. Tapi hanya pemikiran para ulama. Ini namanya mustahil. Yang bisa begini ini ya para ulama. Kalau kita kan sudah baca aja. Mungkin itu jawaban yang tentang itu. Yang lain terserah. Ini karena kalau jeleknya saya itu kalau sudah ngopi, makan tadi belum setelah harus silakan mungkin sesi terakhir kan ini. Iya. Yang lain jawab ya. Ada belum menyimak semuanya dari itu. Yang pertama soal fidyah. Bagi yang mengqadha shaum ya, atau sampai lupa tidak melaksanakan membayar shaum tahun berikutnya masuk ya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, man akhara qadha Ramadan ma imkani hatta dakhala Ramadan ya, dan siapa yang mengakhirkan qadha Ramadan yang dia mampu imkani ya, qadri siap ini dia mampu untuk mengqadha shaum segera hatta dakhala Ramadan hingga masuk Ramadan lagi sementara ia belum sempat melaksanakannya, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah lazimahu al-qadha li kulli yawmin muddun, maka diwajibkan baginya kalau memang dia sampai luput Ramadan berikutnya dia harus membayar fidyah setiap hari satu mud. Tadi sudah disampaikan Pak Saifuddin. Kalau luput ya lupa ketemu. Tapi ada sebagian ulama yang lain
Misalnya sebagian dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, fayambaghi ayastafna minal kitab ma idza nasiya al-qadha aw jahalahu hatta dakhala Ramadan fa inna fidyata alayhi. Jadi menurut sebagian kelompok Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama Ahmad bin Hanbal, bahwa kalau memang lupa, ya, lupa bukan sengaja lupa, ya, tiba-tiba Ramadan berikutnya tidak ada fidyah, tinggal nanti dibayar tahun berikutnya kalau lupa. Jadi harus buat double, misalnya lupa lagi, ya, apa namanya, sakit lagi, ya, sampai tidak saum, harus bayar lagi nanti, bertumpuk-tumpuk. Ya, menurut sebagian dari pendapat Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Syafi'i tidak, harus bayar fidyah juga tambahan yang disebutkan. Tapi ada yang ekstrim, pendapat dari Abu Hanifah dan sebagian Imam Al-Zahiri, bahwa tidak ada qadha setelah Ramadan berikutnya. Artinya dia sudah meninggalkan kewajiban Ramadan menyengaja. Dan sudah disampaikan di sini kemarin, siapa yang menyengaja tidak saum, maka dia berkiamat. Ditampakkan oleh Rasulullah. Adabnya adalah, ya, seseorang yang betisnya dikaitkan, dikait dengan besi ke atas, seperti ayam panggang, ayam mau dibakar itu, dikaitkan ke atas, ya, kemudian mulutnya robek dan mengeluarkan darah terus, mengalir darah dari mulutnya. Ketika Rasulullah tampakkan seperti itu, Rasulullah bertanya kepada malaikat, dan malaikat menjawab, itulah yang meninggalkan saum, ya, yang dia tidak melaksanakan saum. Waliyadzubillah. Ngeri, ya, di antara siksa. Banyak lagi sebenarnya peringatan Rasulullah. Kalian satu, apakah untuk satu kali makan atau kebiasaan makan? Oke. Untuk fidyah, ya. Ya. Jadi kalau dari ayat itu, ya, ta'amul miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Memberi makan fakir miskin itu kan sifatnya umum, ya, memberi makan. Sebagian besar ulama memberi makan sekali. Ini sebagian yang lagi adalah sehari. Kalau sehari makan 3 kali, berarti 3 kali. Sehari makan 2 kali, ya 2 kali. 5 kali, 5 kali. Enggak, itu pendapatnya. Jadi ada yang mengatakan pendapat bahwa sekali makan sehari. Ada yang mengatakan sehari makan. Berarti berapa kali sehari makan? Ya, yang dia biasa makan itu berapa kali? Jadi dia yang dikeluarkan fidyahnya. Tetapi sebagian besar berpendapat sekali makan, bukan sehari makan. Ya, sebagian besar, ya, ittifaq para ulama sebagian besar mengatakan bahwa sekali makan. Jadi kalau sekali makan itu, katakanlah makan nasi padang berapa? 20.000. Ya, jangan pakai ukuran standar kecil. Ya, kalau pakai mud tadi itu berapa? 600 gram. Beras berapa? 10.000. Untuk lauknya, lauk yang layak berapa? 10.000 juga. 10.000, ya 20 lah, 25. Mungkin Ustaz, Sekarang makan. standarnya bukan seperti itu. Setiap orang kan kemampuan beda-beda kan. Ada mungkin bisa makan juga cuma 10.000. Kalau pasar standar 20.000 ya berat juga kan. Oke. Iya. Silakan. Kalau standarnya standar yang biasa orang itu makan saja kan. Iya. Sekali makan kita yang ingin bayar fidyah, bukan yang mendapatkan fidyah, bukan kita, ya, kita. Jelas ya. Jadi pendapatnya ada yang mengatakan 1 kali makan, ada yang mengatakan 1 hari makan. Ini pertanyaan Pak Adi itu kalau belanja untuk makan puasa untuk sendiri dan berlebih, apakah ada pahalanya?
Terus di awal Ramadan namanya Babul Rahmah, dibukanya pintu rahmat itu biasanya makan itu paling banyak di awal-awal. Kadang segala mau dimakan apa aja disiapkan. Itu kalau memang Abwaabur Rahmah, dibukanya pintu rahmat. Asal juga mufir. Nah, ketika masuk mufir ini sudah seleksi. Kayak misalnya tarawih di awal itu penuh. Nanti masuk di 10 berikutnya mulai berkurang. Nah, karena memang seleksi anak. Sampai kemudian nanti ketika terakhir itu hari itu seleksi yang lebih final lagi. Nah, itu ada sebagian, makanya ada kemajuan, terus maju. Nah, itu dari rahasia puasa. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya telah menemukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana saya sanggup ya Rasul? Ini aja saya sudah melakukan pelanggaran. Ya udah, kamu harus membebaskan budak. Sekarang tidak ada budak. Kemudian nanti memberikan makan 60 orang miskin. Berarti kan 1 hari 2 kali makan. Jadi bagaimana saya bisa memberikan makan pada 60 kalau saya sendiri di kampung saya termasuk orang miskin? Ya udah ini. Nah, akhirnya sudah melakukan pelanggaran, tidak sanggup melakukan efek dari pelanggaran itu, tapi oleh Rasulullah justru diberikan makanan terhadap pelanggaran tersebut. Artinya apa? Bahwa dalam hukum Islam itu lebih mengedepankan kemaslahatan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Tapi ini jangan digampangkan, jangan. Tetap yang namanya hukum dan akibat dari pelanggaran kita akan mendapatkan konsekuensi dari Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita misalnya buka puasa, ini yang sering kita lupa. Biasanya kita berdoa. Apa biasanya doanya? Pak Haji Agus apa Pak Haji Agus doanya kalau habis mau buka puasa itu, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. At'amana itu pakai fi'il madhi, artinya telah. Ya Allah, saya terima kasih, alhamdulillah Allah dia telah memberikan makan. Nah, sedangkan kita belum makan, belum buka puasa. Nah, doa itu kapan? Nah, ini ada beberapa pendapat lagi. Ada yang kemudian doanya sebelum buka puasa, tapi kita kan pakai doa itu. Ada yang setelah buka puasa. Karena apa mana? Puasa puasa wajaran muslimin. Jadi ya kita sambut Ramadan ini karena penutup ini nanti ada sate. Karena di penutup mari kita sambut insyaallah bulan Ramadan, tidak usah ada kekhawatiran dan insyaallah pintu-pintu rahmat akan dibuka oleh Allah, pintu-pintu keberkahan akan diberikan oleh Allah, dan kita jalani dengan penuh keimanan sekaligus kita menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba-hamba yang halal, hamba-hamba yang nanti akan dijamin oleh Allah sebagai qaumul muttaqin, orang-orang yang bertakwa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa satu menit Pak. Nanti yang Pak Bagus tadi memanjakan zakat kan dia misalnya makan yang 15.000 pada dalam pemilu. Ya, pertama berkaitan dengan zakat adalah sesuai dengan makanan yang kita makan. Ya, kalau di Saudi kurma yang biasa makan kurma itu sudah beras, makanan pokoknya udah beras, udah berubah atau roti, sehingga sesuai dengan makanan. Kalau di Indonesia beras ya beras, dan beras yang seperti apa kita makan tidak sama dengan yang lain, nggak bisa distandarisasikan. Misalnya beras untuk di Saudi menetapkan beras sekian, mestinya nggak boleh. Disesuaikan dengan dia makan. Yang biasa makan misalnya 1 liter yang 8.000, ya 8.000. Yang 1 liternya misalnya yang 15.000 nggak sama.
Firdaus misalnya yang 20.000 misalnya, jangan disamakan kalau samain dengan yang lain 8.000, enggak. Sesuaikan dengan kita yang kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ketika berbuka. Hadis Rasulullah terkait dengan ini, hadis dari riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Doanya adalah da'abal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal insyaallah. Itu doa Rasulullah. Sehingga kalau ada doa dari Rasulullah cukup selesai, nggak usah pakai doa yang lain. Ketika berbuka cukup Bismillah saja. Kemudian setelah Bismillah, kalimat da'abal dhama'u wabtallatil uruq, telah hilang rasa dahaga, wabtallatil uruq, dan terbasahi urat-urat leher, terbasahi urat-urat. Itu sudah makan, sudah minum berbuka. Ya, ini doanya Rasulullah yang jelas, ya. Rasulullah tidak perlu dengan doa yang lain. Sementara doa yang alhamdulillahilladzi at'amana hada warzuqani min haud min ghairi haud qawli wa la quwwah, ya, itu adalah doa setelah makan. Ada doa yang seringkali dibaca oleh sebagian besar kita, yaitu perlu dipertanyakan dari mana dasarnya, dari mana dalilnya. Ya, pendalilan ini penting untuk kita tahu. Karena ibadah itu atau nunggu dalil, atau itu nunggu dalil. Ada dalil, jalankan. Enggak dalil, jangan jalankan. Ya, enggak ada dalil, jangan jalankan. Walaupun itu dari guru kita, dari syekh kita, dari siapapun, enggak boleh kita terima. Hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-aslu fil ibadah atau asal dari ibadah itu adalah nunggu dalil, pendalilan. Ya, tadi hadis yang disampaikan berbuka itu dengan hadis yang selesai. Kemudian yang kedua apa tadi? Lupa untuk menjawab. Udah cukup ya. Kalau ada usulan Pak, ya nanti. Nah, saudara sekalian, di acara seperti ini bagus sekali. Artinya menyatukan jamaah, menyatukan kita semua. Yang jelas nggak ada yang ngantuk karena ada yang nggak ngantuk kan. Kalau kumpul seperti ini ya, kalau bisa di akhir ini jangan mau puasa aja. Bisa 2 atau 3 bulan sekali, bagus kalau sebulan sekali. Ya, nah karena itu acara-acara seperti ini dirutinkan karena ini menyatukan jamaah. Yang kalau kita masing-masing kata suku ini, kata suku ini semuanya ada. Kita dengar. Jadi kita bisa tahu apa pandangan mereka, dan itu adalah menyatukan kita. Kuat menjadi akan lebih baik lagi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi ada pertanyaan, mana yang lebih utama, memberi nafkah atau memberi infak kepada orang lain dan kepada keluarga? Jawabannya adalah keluarga lebih utama. Jadi jangan kita berikan kepada orang lain, karena keluarga kita sedang kelaparan. Jangan dipaksakan. Ya, baik. Terima kasih. Tak terasa 2 sesi ada sudah habis ya. Dan mari kita tutup.